Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membuat video tutorial Microsoft Excel untuk pemula menggunakan fungsi sum, average, max and min, dan count. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus sum. Nah, perlu teman-teman tahu rumus sum sendiri berarti artinya itu menjumlahkan. Jadi ketika teman-teman ingin menjumlahkan suatu data, maka teman-teman bisa menggunakan rumus sum. Nah, karena ketika kita akan menggunakan rumus di Excel, maka langkah pertama kita harus mengklik sama dengan. Agar rumus itu mau berjalan, kita harus mengklik sama dengan. Nah, karena rumus yang dipakai ini adalah rumus sum. Nah, maka kita klik rumus sumnya terlebih dahulu. Nah, ingat ya teman-teman, rumus sum ini hanya untuk menjumlahkan data teman-teman. Nah, semisal ada dua cara untuk menjumlahkan, seperti di sini saya contohkan ketika kita ingin menjumlahkan data. Sebenarnya banyak alternatif, tapi saya contohkan dengan contoh satu. Nah, teman-teman bisa mengklik nilai dari setiap mahasiswa atau dari setiap data seperti ini secara satu-satu. Nah, untuk titik koma yang saya pakai ini juga bisa berbeda ya teman-teman, tergantung device yang teman-teman pakai. Kebetulan device saya support untuk titik koma, bisa saja di device lain menggunakan hanya koma saja. Nah, kita klik rumusnya satu-satu karena kita ingin mencari total keseluruhan nilai dari si Tina. Maka kita masukkan nilai Tina tersebut ke dalam rumus sum. Kita klik kurung tutup, lalu kita klik enter. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah sum, ini adalah jumlah data dari mahasiswa yang bernama Tina. Nah, ada cara lain seperti kita hapus dulu. Nah, seperti karena dari nilai ini tidak ada penghalang yang memisahkan nilai Tina tersebut, maka langsung kita blok saja atau kita seleksi saja nilai dari si Tina ini, lalu kita klik kurung tutup. Nah, hasilnya akan sama saja teman-teman. Nah, semisal nih gimana sih caranya biar kita ingin nih nilainya si Tina hanya nilai 1, nilai 3, dan nilai 5, maka kita bisa menggunakan cara nomor 1 tadi. Nah, kita klik satu-satu, nilai 1, nilai 3, dan nilai 5. Nah, kita klik kurung tutup, lalu kita klik enter. Nah, maka yang muncul dari sum si Tina adalah nilai yang kita inginkan, nilai 1, nilai 3, serta nilai 5. Nah, karena kita ingin mencari total keseluruhan nilai si Tina, maka langsung saja kita seleksi semua nilainya, lalu kita klik kurung tutup, lalu kita klik enter. Nah, agar teman-teman tidak mengklik rumusnya satu persatu seperti nama mahasiswa lain, kita klik sum. Nah, ada alternatif lain seperti kita bisa klik sel yang sudah kita buat, rumus yang sudah kita buat di G2 ini. Maka teman-teman, karena ini masih tanda putih, plusnya masih tanda putih, geser ke pojok kanan sampai dia ada tanda plus hitam. Maka teman-teman bisa drag ke bawah atau teman-teman bisa turunin rumus tersebut ke bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa drag ke bawah. Ini adalah rumus hasil dari semua nilai Tina. Ini nilai Niko, ini nilai Rizky. Jadi tergantung teman-teman ingin menyeleksi atau mengeblok nih nilai yang
teman-teman inginkan. Nah, kebetulan karena tidak ada penghalang, jadi saya blok nilai semua siswa. Nah, begitupun sama ya teman-teman dengan rumus average. Nah, karena kita pakai average itu adalah rumus untuk mencari rata-rata, maka kita klik nih rumus average. Nah, seperti tadi ketika kita ingin menggunakan rumus di Excel, maka kita harus mengklik sama dengan agar rumus tersebut mau berjalan atau berfungsi. Nah, kita klik average. Misalnya kita ingin mencari rata-rata nilai si Tina hanya nilai 1, nilai 3, dan nilai 5, maka teman-teman bisa menggunakan cara satu seperti sum tadi, yaitu dengan mengklik satu-satu nilai yang ingin kita mencari rata-ratanya. Nah, kita bisa klik enter. Nah, maka ini rata-rata dari nilai Tina untuk nilai 1, nilai 3, serta nilai 5. Nah, lalu karena saya ingin menyeleksi semua rata-rata dari Tina, maka kita hanya perlu mengeblok atau menyeleksi seperti ini. Nah, lalu kita klik kurung tutup, lalu kita klik enter. Nah, ini adalah nilai rata-rata dari total keseluruhan nilai Tina. Nah, seperti tadi ya teman-teman, agar kita tidak mengklik rumusnya satu-satu, kita gunakan cara seperti ini. Nah, karena klik sel yang sudah kita masukkan rumus, nah karena ini masih ada tanda putih, kita geser ke kanan bawah sampai muncul tanda hitam plus seperti ini. Nah, lalu kita drag ke bawah atau kita turunin rumus tersebut ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kita turun lagi. Nah, seperti ini. Nah, maka muncullah nilai rata-rata dari semua mahasiswa sesuai nilai mereka masing-masing. Nah, begitupun sama ya teman-teman, ada cara seperti kita menggunakan rumusan tadi ketika kita tidak ingin mencari nilai yang sama, kita bisa klik rumusnya satu-satu. Nah, atau tidak seperti ini. Kita bisa mengklik seperti ini. Kita hanya ingin mencari rumus 1, nilai 3, dan nilai 5. Kita klik kurung tutup. Kita klik enter. Nah, karena rumus yang di bawah tidak akan berubah ketika rumus yang pertama sudah kita ganti, maka caranya adalah kita klik tanda panah atau tanda plus yang ada di bawah ini, kita drag ke bawah atau kita turunin dia ke bawah. Nah, maka ini hanya hasil rata-rata dari nilai 1, nilai 3, dan nilai 5 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jika ingin mengubah juga sama ya teman-teman, tinggal kita seleksi saja atau kita hapus, lalu kita seleksi nilai yang ingin kita pilih, lalu klik kurung tutup, lalu kita klik enter. Nah, ini juga sama teman-teman, agar rumus yang di bawahnya mau berubah, jadi kita harus klik ini tanda plus ini. Nah, untuk menurunkan rumus kita klik tab. Nah, seperti ini ya teman-teman, untuk mencari atau menjumlahkan data serta mencari rata-rata agar kita tidak menjumlahkan satu-satu, apalagi ketika data tersebut banyak, dan pasti capek dong kalau kita menjumlahkan satu-satu gitu ya. Maka kita menggunakan rumus agar mempercepat pekerjaan kita. Saya akan menjelaskan fungsi rumus max dan min, di mana max itu untuk mencari data nilai terbesar dan min itu untuk mencari data nilai terkecil. Untuk mencari data nilai terbesar itu, awalnya kita klik sama dengan, lalu kita ketik rumusnya yaitu max. Kita klik yang ini sampai menemukan kurung buka. Lalu kita klik data nilai 1. Kalau cara simpelnya itu kita bisa menariknya sampai data nilai kelima. Lalu kurung tutup dan enter. Seperti ini.
Dan untuk mencari data nilai terbesarnya Niko, Rizky, Joko, Bella, dan Budi itu kita tidak perlu mengetiknya satu-satu, tapi kita bisa menariknya sampai bawah seperti ini. Pindahkan kursornya di kanan bawah sampai muncul plus hitam, lalu kita tarik sampai bawah, lalu enter. Untuk mencari min juga sama seperti itu, tapi rumusnya beda. Pertama kita klik sama dengan, kita ketik min, lalu kita klik yang ini, dan kita klik data nilai 1. Setelah itu kita tarik hingga nilai kelima, lalu kurung tutup, enter. Sama juga kita bisa menariknya hingga ke bawah seperti ini. Cara simpelnya seperti ini. Halo teman-teman, di sini aku akan ngasih tahu teman-teman bagaimana cara menggunakan fungsi count dalam Excel. Nah, untuk teman-teman sendiri yang belum tahu fungsi count dalam Excel, fungsi count dalam Excel itu berguna untuk mengetahui ada berapa banyak jumlah data. Untuk rumus count sendiri, kalian bisa ngetik sama dengan count kurung buka. Nah, untuk data yang kalian ingin ketahui jumlah ada berapa banyak data, kalian bisa klik di data pertama, kalian blok ke samping ada berapa banyak data. Karena data di sini hanya ada nilai 1 sampai nilai 5, kita blok dari nilai 1 sampai nilai 5. Kita bisa enter. Nah, untuk jumlah data di sini hanya ada 5 ya teman-teman ya. Dan kalian tidak perlu untuk mencari tahu jumlah data si Niko ini, kalian tidak perlu mengetik ulang rumus. Kalian bisa arahkan kursor ke pojok kanan bawah ya, di sel yang berisikan angka 5 ini, ke pojok bawah sampai berubah menjadi simbol tambah hitam ya. Kalian bisa klik dan arahkan sampai bawah. Ini merupakan jumlah data dari nama mahasiswa. Masing-masing ada 5 data. Saya teman-teman ya. Dan saya akan lanjutkan di sini case yang di bawah itu jumlah. Bagaimana kalian menjumlahkan data. Tadi kan dijelaskan oleh teman saya menjumlahkan data ke samping. Nah, ini case yang berbeda. Kita menjumlahkan data dari atas ke bawah. Sama, kita ketik rumus sama dengan sum kurung buka. Kita blok data dari atas dari B2 sampai B7. Enter. Ini adalah jumlah data nilai 1 ya teman-teman ya, dari berbagai mahasiswa. Dan untuk rata-rata sama teman-teman, rumusnya dengan average kurung buka, kita blok data dari atas dari bawah, enter. Nah, nilai terbesar kita bisa klik langsung rumusnya next kurung buka, klik data, sudah dapat nilai terbesarnya yaitu 90. Lanjut ke nilai terkecil teman-teman.
masukkan saja langsung rumusnya min kurung K blok data dari atas sampai bawah, enter. Ini terkecilnya adalah 80, ada ya teman-teman ya. Dan jumlah data kita pakai count ya teman-teman ya, seperti tadi. Masukkan rumusnya count dalam kurung buka, klik data. Teman-teman, ulang count kurung buka. Nah, untuk kalian mencari tahu jumlah rata-rata nilai terbesar, nilai terkecil di nilai 2, nilai 3, nilai 4, dan nilai 5, kalian tidak perlu mengetik ulang rumus-rumus yang tadi ya teman-teman ya. Kalian bisa arahkan ke sel jumlah. Aduh, macet ya. Coba. Oke, teman-teman. Nah, oke, di sini case-nya sudah selesai. Jadi kalian hanya perlu blok saja ke samping untuk mengetahui jumlah dari nilai 2, nilai 3, nilai 4, dan nilai 5, sama itu juga ke rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, dan jumlah data. Jadi kalian tidak perlu mengetik ulang rumus-rumus masing-masing rumus ya, itu kan pastinya capek ya teman-teman. Kalian bisa upload semua jumlah kolom ke sampingnya ya. Oke, sekian dari saya, mungkin semoga bermanfaat dan semoga jelas penjelasan saya.